Sementara menunggu teman kalian yang lain bergabung, apakah ada pertanyaan untuk grafik-grafik tadi? Bisa membedakan kapan pakai histogram, kapan yang lain? Jadi ingat ya, histogram itu untuk yang kuantitatif ya. Begitu juga dengan yang mungkin tadi saya kurang menekankan ya. Ini pastinya untuk yang kuantitatif juga nih, frekuensi poligon. Oke. Ini ada yang tidak ada di sini ya, bar graph. Tapi udah. Oke. Udah berapa orang yang join? 22. Kita tunggu dulu sampai 30 ya. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi tadi kita menggunakan yang ungroup, berarti untuk setiap nilai itu disebutkan gitu ya frekuensinya. Misalnya kayak di slide ini. Ini yang 47 berapa kali ini bisa kita lakukan seperti ini karena nilainya cuma 11 kemungkinannya 47, 48 dan seterusnya ya. Bagaimana kalau kita punyanya dari 0 sampai 100 gitu kan? Kalian bayang nggak? Ada 100 baris kayak gitu kan nggak enak dilihat ya. Jadi itu tidak kalau situasi seperti itu nggak disarankan kalian menggunakan yang ungroup. Kita kan pakai ungroup. Oke ya. Kita langsung aja. Nah, di slide aslinya itu ada banyak penjelasan tentang yang tabel frekuensi menurut Ross ya. Saya nggak akan bahas itu karena ujung-ujungnya kita pasti nanti akan latihan soalnya pakai yang Hinkel. Jadi saya akan terangkan yang Hinkel aja. Oke? Oke, kita lihat ini cara menggrup data berdasarkan buku Hinkel. Jadi karena tadi variasi nilainya sangat banyak, sehingga kalau kita bikin jadi inisial setiap nilai itu frekuensinya berapa, itu sangat sangat tidak nyaman untuk dilihat datanya, maka disarankan untuk membuat yang namanya kelas interval. Ya, jadi di kelas interval itu kita akan kelompokkan nilai-nilai itu. Misalnya di sini ada kelas interval dari 65 ke 69, 60 ke 64, 55, 59 dan seterusnya. Oke ya, jadi itu alasannya kita menggunakan grup data karena ada terlalu banyak variasi nilai. Oke, jadi di sini kalian lihat ada lengkapannya ya. Misalnya dari yang paling rendah ini, bentar. Ini dari yang paling rendah 45. Ya, oke ya. 45 sampai 49. Setelah dari 49, kalau yang grup data berdasarkan Hinkel ini, dia akan lompat ke 50. 49, 50, 50, 54, 54, lompat lagi ke 55. Jadi di sini batas-batas dari kelas intervalnya itu diskrit gitu, terpisah dari kelas interval yang lain. Bisa diperhatikan? Dan yang penting lagi dalam isu dalam membuat grup data ini, kita harus menentukan oke, maaf sebentar, saya harus save rekaman yang tadi dulu ya. Oke. Ya, saya kembali lagi. Jadi pertama tadi, kalau kita punya data yang banyak tadi, kita harus tentukan satuan atau unit dari data kita apa. Nah, misalnya untuk data yang kita bahas ini, memang dia datanya tuh nggak ada yang berkoma gitu ya. Jadi datanya bulat-bulat semua sehingga dia bisa membuat sebuah kelas interval yang unitnya satu gitu. Jadi di sini unit pengukurannya 1 poin. Sehingga selisih antara kelas interval ini juga jadi 1 poin. Misalnya dari 45, 49, dia lompat ke sebelahnya itu 1 poin. Bisa nggak kita bisa bikin sebuah grup data yang satuannya nggak 1 poin? Bisa aja, nanti kita lihat ya. Atau nanti di PR kalian nanti ada ya yang pakai koma-koma. Ini kita bahas yang paling simpel dulu ya, yaitu yang nggak ada komanya. Jadi di sini ada 5 kelas interval dengan urutan seperti berikut 45 sampai 49, 50 sampai 54 dan seterusnya. Tentang pembuatan kelas intervalnya ada pertanyaan, silakan.
Oke, kalau nggak ada, sekarang lanjut lagi. Jadi selain dari kolom kelas interval, nanti kalian di sini harus mendefinisikan yang namanya midpoint atau nilai tengah dari si kelas interval tersebut. Ya, ini intinya adalah di rata-rata aja antara yang bawah sama yang atasnya. Jadi ini batas bawah, batas atas, nanti di rata-rata dapatlah midpoint-nya. Oke. Setelah itu ada kolom frekuensi. Nah, frekuensi di sini jadi yang di antara 6569 ini frekuensinya berapa kali dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ya, di sini ada dikatakan tentang lebar dari kelas interval. Nah, lebarnya ini nanti akan lebih mudah kalau kita ukurnya setelah kita bahas eksak limit ya. Oke, nanti aja. Oke. Nah, kemudian kita bahas apa sih kerugiannya kita pakai grup data lawan yang ungroup data tadi. Kelebihannya tadi adalah ya table kita jadi nggak terlalu rame. Itu sih sebenarnya ya kelebihannya kita pakai grup data. Karena kalau kita pakai yang ungroup nanti barisnya mau berapa gitu ya. Apalagi kalau udah berkoma itu udah nggak mungkin lagi pakai yang apa namanya yang pakai ungroup. Banyak banget kemungkinannya ya. Oke, tapi ada juga nih kerugiannya dengan kita menggunakan grup data. Oke, kerugian pertama adalah bahwa table ini nggak lagi menyimpan informasi detail tentang setiap nilai tadi gitu. Jadi kita kehilangan informasi. Misalnya ini, kelas interval 65 sampai 69, kita cuma tahu bahwa di kelompok itu ada 6 kali kemunculan. Kita jadi kehilangan informasi sebenarnya 6 kali ini siapa gitu. Nggak tahu kita apa 65 yang muncul 6 kali atau dia masing-masing 65 sekali, 66 sekali, nggak tahu gitu ya. Jadi kita kehilangan informasi rincinya. Kita sekarang cuma tahu bahwa si kelas ini nilai-nilai yang ada dalam rentang ini muncul 6 kali tanpa kita tahu detailnya siapa. Ini kayak kalau kerja kelompok ya. Pokoknya kita tahunya kelompok itu misalnya nilainya berapa gitu. Kita nggak tahu sebenarnya siapa sih yang kerja. Nah, itu udah nggak jadi isu di sini ya. Karena dia udah jadi kelompok. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi itu dia kekurangannya dari grup data. Jadi kita kehilangan informasi rincinya. Oke? Nah, kemudian bagaimana kalau yang disimpan itu continuous variable ya? Ini nanti dibahas ya. Jadi misalnya gini, kalau IPK gimana gitu ya? IPK itu biasanya berapa angka belakang koma? 2 angka atau 1 angka? Saya lupa nih. 2. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu nanti berarti kelas intervalnya juga ada 2 angka belakang koma nih. Gitu. Ya, jadi nanti disesuaikan. Oke. Jadi yang penting di sini adalah yang perlu kalian perhatikan, nanti kita punya exact limit. Saya bahas exact limit dulu deh dibanding itu nanti kalian pusing. Jadi kita bahas dulu deh ya. Jadi tadi kita baru cuma punya 3 kolom ya. Kelas interval, midpoint, kemudian frekuensi. Sekarang kita akan menambahkan kolom-kolom lainnya. Yang penting untuk nanti kalian gunakan untuk menghitung-hitung berbagai macam rumus ya. Oke, sekarang kalian perlu menambahkan kolom exact limit. Itu yang pertama. Exact limit ini tujuannya apa? Kalian perhatikan bahwa kelas intervalnya Hinkel ini dia antara satu kelas dengan kelas lainnya itu kan apa istilahnya ya? Discrete gitu ya. Kalian lihat ya, dari 24 ke 25. Itu nggak nyambung, nggak continuous. Gitu. Jadi supaya continuous, maka kita buat exact limit. Caranya gimana membuat exact limit? Caranya adalah untuk setiap batas bawah gitu ya, kita kurangin dia dengan setengah unit dari data kita. Tadi kan datanya pakai apa ini tadi unitnya 1 ya. Berarti 20 kita kurangi dengan setengah kali 1 atau setengah. Jadi 20 kurang setengah jadi 19 setengah. Paham ya? Kemudian si 24 gimana? 24 ditambah dengan setengah unit. Unitnya berapa?
1 kali 1,5 jadi jadinya 24,5. Dan seterusnya sehingga nanti setelah kita buat exact limit semuanya jadi nyambung gitu ya. Ini nyambung semua, bersambung gitu nilai-nilainya. Jadi continuous gitu. Jadi membuat yang tadinya discrete menjadi continuous. Apakah ada pertanyaan? Ini penting ya dalam membuat grup data. Anda tahu cara membuat exact limit. Silakan, apakah ada pertanyaan untuk membuat exact limit? Tidak ada? Nah, jadi kalau misalnya ini tadi gimana? Kalau nilai yang jadi data kita data IPK, ada yang mau kira-kira menjawab gimana cara menentukan exact limitnya? Silakan. Ada yang mau coba? Jangan takut salah ya. Ada yang mau coba jawab? Bagaimana kalau 2 angka di belakang koma? Berarti unitnya berapa? Kemudian jadinya exact limitnya, bagaimana cara membuat exact limitnya? Dikurangi berapa, ditambah berapa? Ibu. Ya, nama? Aulia, Bu. Ya, silakan Aulia. Kalau menurut saya misalnya 2 angka di belakang koma tuh berarti juga berarti ditambah dan dikurang 0,005 bukan ya? Oke. Aulia, kita bahas dulu unitnya berarti berapa untuk data IPK? Berarti kan 1 atau 0, berapa? Gimana Bu, sorry? Ini kita sebelum memutuskan mau dikurangi atau berapa itu kita harus putuskan 1 unit data untuk data kita itu unitnya itu ukurannya 1 poin, setengah poin atau 0,1 poin gitu. Nah, kalau untuk data IPK unitnya itu berapa poin? Berarti 1 poin ya, Bu? Kalau 1 poin yang bulat kayak gini. Kalau ini 1 poin, unitnya satu gitu unitnya, 1 poin. Kalau yang bulat ya. Jadi kayak ini kayak skala pengukuran itu yang presisinya itu apa namanya ya? Penggaris, kalau punya penggaris itu sedetail apa. Kalau ini unitnya tuh 1 gitu. Gitu. Nah, kalau IPK berapa? Itu lebih kecil dari 1 ya. Jadi berapa kira-kira Aulia? Nih, saya kasih pilihan ganda, 0,1, 0,1, 0,01 atau 0, yang lain? 0,01 ya, Bu, berarti. 0,01 ya. Oke, untuk data IPK berarti unitnya adalah 0,01. Jadi setiap data itu akan boleh berbeda sebanyak 0,01. Kita nggak simpen angka yang 3 angka belakang koma itu nggak ada di data kita gitu maksudnya. Oke. Nah, berdasarkan itu tadi bagaimana caranya menentukan batas bawahnya tadi Aulia jadinya? Yang ini? Yang bawah berarti dikurangi berapa? Setengah tadi dari? Berarti dikurang 0,0. Ya, jawabannya sebenarnya udah benar tadi 0, berapa? Tadi kamu bilangnya 0,005 ya? 5 kalau nggak salah. Iya, iya. Jawabannya udah benar, cuma saya mau Anda menjelaskannya dari mana datangnya 0,005 ya. Jadi nanti untuk data IPK maka nanti di plus minusin sama 0,005. Datangnya dari mana? Setengah kali 0,00 setengah dari 0,01 gitu ya. Oke? Ya, mungkin saya perlu coret-coret ya. Oke. Jadi biar nggak salah ya, ini cukup tricky juga. Jadi kalau IPK gitu ya, IPK. Oke, ini saya udah lama nggak nulis di slide nih, agak ini dulu. Oke, kalau IPK itu kan 3,50, 3,51. Jadi 1 unit itu sama dengan 0,01 gitu ya unitnya. Sehingga kalau misalnya kita punya kelas, misalnya kelasnya itu 3,51 sampai 3, atau 3,50 boleh lah ya.
sampai 3,6 misalnya. Misalnya ini di sebuah kelas, maka ketika kita bikin eksak limitnya gitu ya, maka ini 3,50-nya dikurang dengan setengah gitu ya, dikali 0,01 atau 3,5 dikurangi 0,005. Nah, sehingga dia menjadi berapa ini? 3, berapa nih? 495 bukan? Ya, benar nggak? Ya ya, benar ya? Benar, Bu. Ya, kemudian berarti kemudian jadi berapa? 3,65 jadi 3655 ya. Nah, 3,495 ya, Bu. oh, yang ini nih. Ya, kalau yang ini tadinya begini kan kelas intervalnya nih. Ini yang bagian kelas intervalnya, ini bagian eksak limitnya jadi gini. Gitu nggak? Ya ya. Coba kalian kalau masih bingung coba. Nah, siapa tahu saya salah hitung nih. Jadi ini tadinya nih kelas intervalnya ketika kita bikin eksak limitnya ini. Benar nggak? Benar, Bu. Benar ya? Oke. Jadi itu contohnya cara membuat eksak limit. Silakan, apakah ada pertanyaan? Jadi itu yang dimaksud dengan unit data gitu ya. Yang terkecil apa? Kalau kalau kalian punya penggaris itu yang paling sekecil-kecilnya berapa gitu yang bisa diukur gitu ya. Di data kita tuh adanya apa? Ya, seperti itu. Tentang eksak limit silakan ini dibilang ini juga kalau udah ada soal itu kadang jadi nggak teliti, tricky gitu ya. Padahal sebenarnya ya itu kalian harus paham dulu itu unit apa. Kemudian eksak limit itu dikurangi setengah. Kadang-kadang maksudnya mikirnya pokoknya dikurangi setengah semua. Wah, ini kacau ya kalau misalnya IPK dikurangi setengah udah langsung udah salah, udah eksak limitnya dikurangi setengah. Setengah kali unit gitu ya. Oke. Ya ini nih. Eksak limit itu extend dari setengah unit. Setengah unit bukan setengah, pakai unit ya. Setengah unit below, setengah unit above gitu ya. Seperti itu. Oke. Paham ya? Membuat eksak limit ini perlu kalian ini kerjakan dengan teliti ini. Oke, kemudian hal lain lagi yang perlu kalian ketahui dengan kita membuat grup data itu, setelah kita buatkan jadi eksak limit itu ya, maka di sini kita berasumsi bahwa si frekuensi yang tercatat untuk si kelas interval tadi itu terdistribusi secara uniform dalam interval tersebut. Maksudnya apa terdistribusi uniform? Oke, ini sebenarnya kita belum belajar uniform ya, tapi oke lah ya. Maksudnya itu bagaimana? Oke, langsung ke sini. Jadi ini kan kita ambil kelas yang ini ya, 65 sampai 69 gitu ya. Kemudian frekuensinya 6. Nah, dalam hal ini kita nggak seperti katakan tadi kita udah nggak tahu lagi nih sebenarnya yang muncul tuh siapa sih, yang muncul 6 kali siapakah yang tepatnya, nggak tahu kan ya. Nah kalau kita bikin asumsi bahwa yang frekuensi yang 6 ini terdistribusi secara uniform. Artinya apa, ada berapa angka di 05 sama 69 tuh ada 65 kan ya, 66 67 68 69. Jadi ada 5 nilai kan, 1 2 3 4 5. Nah di sini kita asumsikan frekuensi dari masing-masing nilai ini adalah sebanyak 6/5 semua. Jadi 65 kita asumsikan muncul 6/5 kali. Ya walaupun enggak, ya maksudnya ini enggak sesuai dengan kalau kali itu pasti bulat ya, tapi di sini kita anggap begitu. Jadi ini 6/5 semuanya. Begitu. Bisa dipahami maksudnya bahwa sekarang karena kita nggak tahu detailnya siapa yang muncul berapa, maka diasumsikan bahwa frekuensi ini terdistribusi uniform di sini. Jadi semua nilai itu kemunculannya sama dengan frekuensi 6. Jadi si 65 muncul 6/5, 66 6/5, 67 6/5, 64 dan seterusnya. Bisa dipahami maksudnya? Ada pertanyaan? Begitu juga dengan ini, mana yang frekuensinya tinggi ya? 42 gitu ya. Ini kelas ini munculnya 42. Maka kalau ditanya
Setelah dia menjadi kelas interval, berapakah frekuensi kemunculan 47? Ayo jawabannya apa? Berapa kali sih 47 diasumsikan? Ada yang mau coba jawab? 42/5, Bu. Berapa? 42/5. 42/5 ya. Jadi gitu. Dengan asumsi uniform tadi, oh 47 tuh ya kira-kira 42/5. Kita nggak tahu sih realnya, tapi ya itu berdasarkan ini asumsi ketika kita buat grouping data ya. Oke ya, jelas ya maksudnya tadi bahwa setelah dijadikan grup data maka kita asumsikan frekuensinya terdistribusi uniform di kelas interval tersebut. Ya, oke. Oke, apalagi tadi yang ada di sini. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini tadi kan exact limit, cara bikinnya gimana? Kemudian skor yang ada di kelas interval itu seperti apa asumsinya? Oh, dia itu uniformly distributed dalam interval tersebut. Kayak tadi ya, dibagi rata, ada 5 nilai berarti bagi 5. Kemudian setiap kelas interval itu diwakili oleh midpoint. Jadi perwakilannya itu adalah si midpoint-nya. Jadi misalnya kelas interval 6569 nanti diwakili oleh 67. Apa maksudnya dia jadi wakil? Nah, nanti kalau kita mau hitung rata-rata, kita pakainya 67 aja gitu. Berapakah rata-rata dari nilai ini? Maka si 67-nya yang menjadi wakil. Jadi 67-nya nanti yang masuk rumus. Yang lain enggak gitu ya. Itu maksudnya. Oke? Jadi midpoint menjadi representasi dari kelas interval. Oke. Sekarang ini ada istilah ya. Ini namanya yang ini skor limit. Yang di kolom kelas interval ini istilah skor limit. Jadi yang 20 itu upper skor limit, kalau yang 24 lower ya, sorry. Saya suka kebalik-balik. Yang 20 tuh lower skor limit, yang 24 tuh upper skor limit. Ya, itu istilah aja. Oke? Kemudian tentang membuat grup data ini kan ada nggak sih tipsnya mau bikin berapa kelas interval? Intinya sih nggak ada ya. Suka-suka kalian aja. Yang penting itu adalah jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak kan nggak jelas juga kan ya. Jadi intinya gini, kalau kamu bikin terlalu sedikit, jadi apa namanya ya? Jadi kelas intervalnya dikit, jadi kita tuh agak kurang terlalu banyak informasi yang hilang ya. Ngerti nggak kalian? Kan tadi ada range-nya 0 sampai 100, kalian bikinnya cuma 5 kelas gitu. Jadi akan terlalu banyak informasi yang hilang. Ingat ketika kita bikin grup data, ini, tentang informasi tentang individual itu hilang. Nah, kalau kalian bikinnya dikit banget kelasnya, ya berarti akan lebih banyak lagi yang hilang. Gitu. Nah, kalau misalnya terlalu kecil juga, ya nggak bagus juga gitu ya. Jadi nanti kita nggak bisa dapat pattern dari datanya. Ya, ini sih udah isu lanjutan lah ya. Oke. Nah, kemudian ini saya nggak usah terlalu bahas ini tentang bikinnya mau berapa kelas interval, oke? Nggak jadi isu buat kalian. Sekarang kita lihat aja. Dari kita bikin grup data tadi, kalian bisa mendeskripsikannya atau menggambarkannya dengan berbagai grafik. Yang pertama itu menggambarkan dengan histogram. Kemudian selain histogram ditambahin polygon frekuensi. Ya. Oke, perhatikan di sini. Untuk histogram, cara gambarnya gimana? Ini kalian di sumbu X-nya, ya, perhatikan sumbu X. Oke, nah, yang kalian gunakan itu adalah nilai yang ada di exact limit, gitu. Ya, yang di exact limit yang digunakan. Yang pakai koma-koma ini. Nah, jadi di exact limit berapa, digarisin, dan ini saya nggak bahas lama-lama ya, kalian bisa baca sendiri deh ini, gambar histogram sama polygon frekuensi. Kalau yang polygon frekuensi dititikin, kemudian dihubungkan garis-garisnya, oke? Ya. Saya nggak mau buru-buru juga ya, ini waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Buat pertanyaan aja, apakah kalian ada pertanyaan untuk materi kita mendeskripsikan data gitu ya. Jadi bisa dideskripsikan sebagai ungroup data maupun sebagai grup data. Tujuannya apa? Biar kita enak kan lihat gambar daripada kalian lihat angka-angka, kan enakan lihat grafik. Oh, kita bisa lihat di sini nanti kalian bisa menilai ini yang paling tinggi siapa, bentuknya gimana nanti ya. Oke, Samuel silakan. Sorry agak telat, tapi mau nanya yang tadi sih Bu, yang grup data yang 59,5 sampai 64,5 itu, penasaran aja sih Bu, kenapa itu ya Bu, kenapa nggak semuanya tuh memakai
Kenapa semuanya nggak digrupin dengan angka yang berbeda gitu ya? Misalnya Bu, kan di bawahnya tadi kan 54,5 sampai 59,5 ya Bu. Yang Kenapa mana? nggak? Yang ini? Yang ini Bu. Ya, kenapa? Kenapa yang di kelas interval 60 sampai 64, kenapa nggak exact limitnya tuh dibatasin dari 59,5 sampai 64,499 gitu misalnya. Jadi nggak ada yang tabrakan gitu sih Bu sama yang atasnya gitu. Oh, oke. Jadi gini, exact limit itu memang dirancang supaya dia memang jadi connect gitu. Itu memang tujuannya, Samuel. Berarti Jadi bisa memang iya, jadi memang ketika di kelas interval kan dia nggak nyambung kan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Jadi kayak ada gap-nya gitu ya. Justru tujuan kita bikin exact limit ini agar dia nyambung. Nah, mengenai nilai ini masuk kemana, kalian lihatnya ke kelas interval gitu. Dan perhatikan, karena kita udah definisikan kelas interval yang ini itu adalah unitnya bulat, nggak boleh dong ada data yang pakai koma gitu. Betul. Ya, gitu Samuel. Oh iya. Kalau memang data kamu sudah berkoma, kamu bikin kelas intervalnya berkoma juga, kayak IPK misalnya, kamu bikin kelas intervalnya berkoma. Nah, ketika kita bikin exact limit, udah pasti itu nggak ada keraguan dia masuk yang kemana, karena tadi. Misalnya tadi kita 2 angka belakang koma nih untuk IPK. Itu tergambar di kelas interval, nanti kelas intervalnya mengandung angka 2 angka belakang koma. Jadi nggak bingung kita, IP 3,5 sekian tuh masuk mana ya? Itu kita nggak ragu, karena kelas interval ini dia antara satu kelas dan kelas lainnya itu memang udah terpisah begitu ya. Jadi ketika mau assign ini nilai masuk ke kelas interval mana, kita lihatnya kolom ini, kolom kelas interval. Yang dimana antara kelas 1 dan kelas lainnya itu ada gap ya. Oke, Samuel ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau exact limit ini nanti kita gunakan lebih banyak nanti untuk perhitungan gitu, untuk perhitungan rumus-rumus gitu. Bukan buat menentukan suatu nilai masuk ke kelas yang mana. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Ini juga sering menjadi pertanyaan mahasiswa. Atau nilai itu masuk kemana dong? Kan ini ada sama-samanya, di sini 64,5, di sini 45,5 gitu. Ya, karena tadi kalian berpikir kalian mau assign itu berdasarkan exact limit kan ya. Jadi enggak, harusnya lihatnya di kelas interval. Oke. Oke Bu, tadi saya juga memang kira mau ngesan di exact limit Bu. Ya benar ya, itu memang ini ya. Jadi bingung kan, ini mau yang masuk yang atas ke bawah gitu kan ya. Ya, jadi memang kalau data kita emang ada komanya, ya udah kelas intervalnya yang dibikin berkoma, ya. Oke. Ya seperti itu, waktu kita sudah habis. Jadi untuk minggu pertama kita udah selesai membahas sampai apa tadi? Sampai ini ya, cara mendeskripsikan data yang ungroup maupun grup data ya. Nanti kita lanjutkan lagi kuliah kita minggu depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya sudahi ya kuliahnya. Selamat siang. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.